Tuhan punya rancangan yang dahsyat atas setiap hidup kita. Kalau kita menyadari bahwa kita ada di waktu apa, kita ada di tahun apa, kita ada di musim apa. Kita akan mengerti lewat apa? Lewat tahun-tahun Tuhan yang dibukakan, yaitu tentang kebenarannya. Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa ini waktunya kita itu untuk menjadi bukti dan saksi. Saya sedikit aja, saya tidak membuka tentang P-Gimel, tapi kita masuk di dalam namanya tahun P-Gimel Cup. Gimel Cup itu artinya tangan yang terbuka, cup itu. Jadi tangan yang siap menerima blessing-nya Bapa. Tangan yang siap untuk menerima rancangannya Bapa yang dahsyat, yaitu penggenapan kebenaran firman Tuhan. Jadi kondisi ini tidak bisa dipungkiri, realita dunia sama realitanya Tuhan itu sangat berbeda. Kalau realitanya Tuhan itu sesuatu yang membuat kita itu mengalami hal-hal yang dahsyat. Tapi realita dunia berbicara bahwa akan terjadi inflasi, akan terjadi kelaparan, akan terjadi kekurangan dan lain sebagainya. Tetapi bagi kita orang-orang yang memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan, yang bergaul dengan firman-Nya, lalu hidupnya dipenuhi oleh firman-Nya, itu dimunculkan di hari-hari ini untuk menjadi bukti dan saksi. Karena mereka akan dibedakan. Percaya akan ada pengusaha-pengusaha baru yang sedang dipersiapkan untuk menduduki area-area. Dan mereka dan kita akan dipersiapkan menjadi Yusuf akhir zaman. Justru di tengah-tengah kondisi kekelaman, kegelapan melanda, kita akan muncul untuk menggenapi Yesaya 60 ayat 1. Jadi kalau sekarang tiba-tiba kita tuh dikasih kapasitas yang lebih besar, jangan heran. Tiba-tiba kita mengalami yang namanya kreativitas yang berlimpah-limpah, yang double porsi, itu juga jangan heran. Gitu ya. Kalau dulu, aduh aku nggak bisa, kan aku sebagai penginjil, aku cuman sebagai pembawa berita kabar baik, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. No, hari-hari ini pun kita dibekali dengan berkat imamat rajani. Jadi apa yang mungkin menurut kita nggak bisa, kalau kita percaya bahwa Tuhan tuh bisa melakukan apa saja. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Bapa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu akan terjadi atas kita. Rancangan Tuhan atas hidup kita itu dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Yes. Jadi hari-hari ini jangan heran kalau ada orang-orang biasa tiba-tiba dimunculkan jadi pengusaha yang tenar. Jangan heran. Karena ini memang waktunya orang-orang benar sedang dimunculkan. Dan menggenapi yang namanya Ulangan 1 ayat 21, menggenapi Kejadian 22 ayat 17, Bapak Ibu boleh catat, menggenapi Maliaki 3 ayat 18. Itu bagian orang-orang benar, keturunannya Abraham. Bukankah kita keturunannya Abraham? Yes. Kita adalah orang-orang dicangkokkan di pokok pohon zaitun yang bergetah penuh. Artinya apa? Memang kita bukan orang Israel sesungguhnya, tetapi kita telah dicangkokkan. Berarti kita juga keturunannya. Kita ikut ambil bagian. Kita ikut mengalami warisan-warisan itu. Jadi kita jangan terbelenggu dengan informasi-informasi yang membuat kita jadi takut. Takut untuk melakukan hal-hal bersama Tuhan. Takut untuk melakukan hal-hal yang sifatnya, aduh nanti iya kalau berhasil, kalau ini. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Jadi justru di tengah-tengah kegelapan, kita harus tampil beda. Kita harus bersinar. Kita harus menjadi terang. Dan kita menjadi jawaban, menjadi tanda dan alamat seperti apa kata Yesaya. Bagi orang-orang yang perlu Tuhan. Kitalah portal-portal kecil itu. Kitalah Yesus-Yesus kecil di bumi. Lewat kehidupan kita, banyak orang dipulihkan, banyak orang dihibur, banyak orang dikuatkan, banyak orang menerima jawaban-jawaban doanya lewat nasihat-nasihat kita. Mungkin kita nggak bisa memberi sejumlah uang, tapi kita bisa memberikan kekuatan. Kita bisa memberikan nasihat. Kita sekalipun Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita sendiri sedang mengalami proses yang hebat. Hari-hari ini pun kita sedang mengalami tekanan sendiri-sendiri. Hari-hari ini kita pun sedang mengalami proses yang berbeda-beda. Tapi jangan jadikan kita egois. Kalau kita fokus dengan diri kita nunggu kita dipulihkan baru jadi berkat. Kita nunggu dipulihkan baru kita bisa melayani. Kita nunggu dipulihkan baru kita bisa melakukan banyak hal. No, bukan itu. Orang yang berjalan sambil menabur benih, sambil mencucurkan air mata, itu akan menuai sambil bersorak-sorai, sambil membawa berkas-berkasnya. Tahu-tahu proses kita selesai. Waktu kita memikirkan rancangan Bapa,
atas hidup kita, atas orang lain. Waktu kita memikirkan isi hatinya Tuhan, kesukaan Bapa, maka Bapa juga bingung memikirkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi fokus kita sudah harus berbeda. Fokus kita tidak dengan masalah yang kita hadapi. Fokus kita tidak dengan keadaan di sekeliling kita. Tapi fokus kita hanya kepada Dia dan destiny kita. Sebab rancangan Tuhan atas hidup kita itu sangat dahsyat. Itu sangat luar biasa. Bukankah hidup kita ini sudah dicetak, dilahirkan lewat kebenaran? Sebelum kita ada, sebelum kita dijadikan, hidup kita itu hidup yang berjalan di dalam nubuatan. Apa itu nubuatan? Nubuatan ya firman Tuhan. Makanya saya heran kalau ada orang didoakan tuh direkam kayak gitu. Sebelum direkam, kalian itu sudah dinubuati di dalam firman bahwa keturunan orang benar itu perkasa di bumi. Kemarin tuh saya doakan orang, saya bilang saya rekam karena saya lupa bla bla bla. Saya bilang gini, saya boleh ya nggak nasihatin ibu ya? Saya bilang gitu. Mau ibu rekam, mau ibu koleksi nubuatan ratusan, kalau ibu tidak mau adakan penyelarasan, tidak akan terjadi nubuatan itu. Lalu kalau nggak digenapi, nyalakan hamba Tuhan yang bernubuat. Seperti itu, nggak sakti gitu. Saya bilang, tapi ibu ini sadar. Ibu ini sadar. Orang, setiap firman yang keluar dari mulut Bapa, itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Nggak tahu ya Tuhan kok bawa saya ke sini. Pada waktu saya dinubuatin sama almarhum Derek Scott tahun 2009, saya nggak pernah ingat-ingat. Dia bilang, kamu akan mengalami pemulihan dalam keuangan. Keuanganmu kan seperti ini, kamu akan membeli rumah, kamu akan membeli baju. Saya nggak pernah ingat. Saya diproses 12 tahun. Tapi pada waktu saya dipulihkan, saya baru ingat nubuatan itu. Apa yang Tuhan sampaikan melalui mulut Derek Scott itu benar-benar digenapin. Sama saya mau bahas bagaimana Tuhan memakai mulut Yeskel di dalam Yeskel 37 ayat 12, bahwa Tuhan memakai mulut Yeskel untuk bernubuat supaya tulang-tulang kering itu bangkit dan hidup kembali. Kenapa? Karena hari-hari ini banyak orang yang mengalami kekeringan, baik secara rohani, secara jasmani, bahkan banyak orang-orang sakit jiwa. Saya mau katakan sebentar lagi kalau kita nggak ready, banyak orang-orang yang membutuhkan nasihat kita. Sementara kita masih sibuk dengan urusan pribadi kita. Sementara kita masih sibuk dengan apa yang kita mau makan, mau pakai. Sibuk dengan urusan aku harus begini, harus begitu. Maka kita nggak akan jadi jawaban. Kita nggak akan jadi tanda dan alamat bagi orang-orang di luar sana yang belum percaya Kristus. Nah, di dalam Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat, ini matanya Bapa, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satupun daripadanya. Tentang nama-nama kita, tentang destiny kita sudah dicatat di gulungan kitab kehidupan. Rancangan Bapa cuma satu, yaitu penggenapan pemulihan segala sesuatu. Rancangan Bapa yang ditulis di kitab kehidupan adalah tentang Yeremia 29 ayat 11. Bukan rancangan kegagalan, kemiskinan, kehancuran, sakit, penyakit, kematian. Oh. Tapi untuk mencapai ke sana ada hal-hal yang perlu kita selaraskan. Ada hal-hal yang kita perlu lepaskan, nggak perlu kita pertahankan. Mungkin ego kita, sombong kita, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kebimbangan, dan lain sebagainya. Hidup kita itu ada di dalam nubuatannya Bapa. Amin. Hidup kita ada di dalam buku nasib, buku takdir yang dibilang gulungan kitab kehidupan itu loh. Kalau nggak ada firman, nggak ada fondasi kebenaran yang kuat, hari ini kita bisa sehat, hari ini kita bisa ketawa, hari ini kita masih bisa bercengkrama, tapi pada waktu badai datang, pada waktu gelombang datang, angin sakal datang, kalau tidak ada fondasi firman, pasti kita goyah. Kemarin saya menemani salah satu saudara saya gitu ya, anggap aja itu saudara rohani gitu. Saya mendampingi untuk di salah satu pemerintahan gitu. Nah, Bapak Ibu ini mengalami kasus penipuan. Ya, ada seorang ibu dan bapak ini saya melihat dari kejauhan. Orang ini stres, orang ini mau dibuat bingung, orang ini mau dibuat gila supaya apa? Supaya lawannya itu minta tanda tangan dan lain sebagainya itu bisa gampang. Tapi belas kasihan Tuhan turun lewat saya. Saya lihat ibu dan bapak ini kasihan sekali. Tiba-tiba saya panggil Bapak Ibu, saya mau doakan Bapak Ibu ini.
Bapaknya waktu saya doakan, itu nangis sejadi-jadinya seperti anak kecil. Saya sudah 7 tahun, Ibu, saya punya rumah 4, 2 saya jual, yang 2 ini belum dibayar tapi sudah dibalik nama. Dan saya juga mau dipenjarakan. Bayangin, dia yang punya hak diputar balik. Dia yang harus masuk penjara. Dia yang harus menanggung kesalahan orang itu. Saya bilang, Bapak Ibu, ada Tuhan atas hidupmu. Dan di situasi tengah banyak orang lah, di pengadilan tuh banyak orang. Kami nunggu di situ. Terserah mau nggak seiman dengan kita, nggak penting buat saya. Yang penting saya harus membawa radiasi kehidupan, pemulihan buat keluarga ini. Saya doakan dan orang berkerumun. Saya berkata dalam nama Yesus engkau dibebaskan. Dan Bapak Ibu ini kesaksian. Memang saya seperti orang gila karena dibuat depresi seperti itu. Jadi hari-hari ini Tuhan akan memunculkan kita untuk menjadi bukti dan saksi. Untuk membawa radiasinya, yaitu radiasi kehidupan, kemenangan, kemerdekaan, pemulihan, kesembuhan, penghiburan bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau kita sendiri nggak jadi-jadi, nggak memiliki fondasi yang kuat, gimana kita bisa menghibur mereka? Mungkin yang mereka butuhkan bukan uang. Mungkin uang kalau kita berikan nggak cukup. Tapi kita bisa membawa kabar baik buat mereka. Bahwa mujizat itu masih ada. Dan orang itu bilang terima kasih, terima kasih. Dia mengalami benar-benar kelegaan yang luar biasa. Hari-hari ini saya berjalan sendirian. Tapi ternyata Tuhan kirim. Tuhan kirim. Saya hari-hari ini nggak peduli. Yang penting orang itu butuh pertolongan Tuhan. Even mau Konghu, mau Muslim, mau apa. Saya doakan yang penting dia mau. Saya juga doakan salah satu pengacara, gitu ya. Dia juga seseorang yang dulunya Nasrani pindah karena ikut istrinya. Tiba-tiba saya diundang ke tempatnya dan saya perkatakan, saya doakan, dan Bapak ini luar biasa, excited. Jadi kita harus jadi terang, harus jadi dampak. Dan akhirnya kalau ada case apa, dia itu cerita sama saya, dan puji Tuhan apa yang ditangani beberapa kali gol. Itu semua karena Tuhan. Dan dia bisa melihat lagi kuasa Tuhan lewat kehidupan kita. Dan orang itu sekalipun masih belum ini, saya kirimin firman, dia bilang amen. Saya kirimin firman, amen. Mulai dari stafnya semuanya, saya bagikan firman. Dan mereka bilang amin. Sampai dia bilang, saya masih ingat Bu Amsal, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Orang Muslim. Semangat yang patah mengeringan tulang. Hari-hari ini nih waktunya kita dimunculkan. Apapun yang terjadi atas diri kita, jangan fokus dengan kita. Karena proses itu adalah satu sarana, satu jembatan untuk membawa kita naik tangga. Untuk mengalami. Tapi kita tetap harus jadi dampak. Kita harus membawa radiasinya Tuhan. Orang lain punya masalah murung, kita punya masalah tetap ketawa. Walau sana susah, semua orang susah, kita akan tetap tertawa. Haleluya. Yang mulai mukanya seperti teror, mulai tersenyum. Masa depan kita di dalam Dia, pengharapan kita di dalam Dia, itu sungguh ada. Jadi kita nggak madesu loh ya. Nah, ada nih di dalam, saya mau bagikan satu lagi, Yeskel 37. Yeskel 37, kita baca mulai dari ayat yang ke-11 dulu. Ayat yang ke-10, lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali, mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Oh, kayaknya saya mesti baca ayat 9 dulu. Yeskel 37 ayat 9. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Ayat 11, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel.
Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap karena sudah hilang. Ada berapa banyak orang, mungkin termasuk kita, sedang mengalami pengharapan yang tidak pasti mungkin menurut kita. Kita sudah hopeless. Kita seolah-olah tidak ada pengharapan. Tuhan mengingatkan kembali, pengharapan kita di dalam Dia sungguh ada, sungguh nyata. Rancangan Tuhan atas kita, yaitu pemulihan, penggenapan segala sesuatu, bukan kematian. Yang mati saja Tuhan pakai mulutnya Yeskel untuk bernubuat, untuk mendoakan, untuk memperkatakan firman itu bahwa tidak mati. Ayat 12, oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita menemui atau diri kita sedang mengalami kondisi, mungkin ekonomi kita sedang kering, mungkin kesehatan kita sedang mengalami kekeringan, mungkin keluarga kita, mungkin anak-anak kita, mungkin ministry kita, mungkin bisnis kita. Perkatakan, hai tulang-tulang kering, hai bisnisku tidak kering lagi, bisnisku bangkit dan hidup untuk menjadi terang, untuk mempermuliakan nama Bapa. Hai keuanganku tidak akan lagi berkurang, tidak akan kering lagi, bangkit dan hidup. Kita punya kuasa perkataan. Hari-hari ini itu benar-benar ya, perkataan Tuhan vs perkataan musuh sedang digenapin. Kalau kita sering mengadopsi, mengkonsumsi perkataan-perkataan, berita-berita dari dunia yang melemahkan kita, nggak imbang, kita mengetahui boleh, kita menonton berita boleh, tapi kita tahu bahwa kita berbeda. Situasi itu tidak akan mempengaruhi hati kita, tidak akan mempengaruhi pikiran kita, tetapi kita justru akan mendeklarasikan firman iman, karena firman iman yang kita terima, kita dengar ini, itu adalah kehidupan, itu adalah realita, itu adalah destiny kita. Makanya firman itu jangan dijadikan jimat atau ditaruh di berangkas. Firman yang kita terima, kita renungkan kembali, kita perkatakan kembali. Bukankah Matius 4 ayat 4 sudah berkata, manusia tidak hidup oleh karena roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Demikian juga Ulangan 30 ayat 14, firman itu diam di mulutmu, tinggal di dalam hatimu untuk dilakukan. Tapi berapa banyak kita pun, sekalipun hamba Tuhan, maaf, sorry, seringkali kita lupa bahwa kuasa perkataan itu sangat dahsyat kuasanya. Kita mau ketemu jemaat yang sedang mengalami lumpuh, kita percaya bahwa, hai tulang kering yang melumpuhkan engkau, saat ini engkau bangkit dan hidup kembali. Ini waktunya kita bergerak, bukan hanya menduduki kesenangan kita aja, tapi menduduki apa yang Tuhan sudah sediakan. Tuh jiwa-jiwa banyak tuh yang butuh pemulihan. Tapi ketika mereka berjumpa dengan kita seperti Bartimeus berjumpa dengan kasih karunia, berjumpa dengan Yesus, dia mengalami mujizat. Tapi ada banyak orang-orang seperti kita, saya ya bertobat, maksudnya nunggu. Saya sudah bergumul 2 tahun, sudah doa ini itu kok nggak dijawab-jawab. Lihat, si lumpuh yang nunggu di goncangan air itu 30 tahun lebih ya nunggu. Tetap mujizat terjadi kok. Kita baru 2 tahun nggak dijawab, 3 tahun sudah patah semangat, sudah hopeless kayak gini. Enggak. Kalau kita bisa ngomong di dalam Mazmur 139, Mazmur 139 ayat yang ke-14. Hidup kita itu berbeda. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Itu kita akan menjadi orang yang berbeda. Masalah boleh ada, mereka juga menghadapi masalah, tapi kita tetap bersuka cita. Mereka merengut kayak terong mukanya, to you. Kalau aku tetap milih bersuka cita. Karena hai masalahku biasa saja, engkau masalah biasa-biasa saja, sebab aku punya Tuhan yang luar biasa. Aku punya Bapa yang tak terbatas, punya kuasa yang tak terbatas, punya mujizat yang tak terbatas, punya pemulihan yang sungguh dahsyat dan ajaib. Kita nggak boleh sama loh dengan mereka. Kalau saya diizinkan nggak makan ya, kemarin sedikit aja sebelum saya tutup, saya diundang kesaksian di salah satu gereja, Zoom gitu, sampai hostnya tuh ngomong gini, waduh saya tuh nggak ngerti kalau Bu Ripka nggak pernah ngalami nggak makan 3 hari. Lo diizinkan begitu nggak apa-apa, pada waktu masa itu datang, kita udah biasa. Yesus aja nggak makan 40 hari 40 malam, dia
malah sakti dan berkuasa. Artinya apa? Waktu Tuhan izinkan mengosongkan diri dari hal kedagingan, kita hanya mau menerima isi hati Tuhan yang paling dalam. Itu bukan satu penderitaan, tapi itu satu sukacita karena diberi kesempatan untuk bergaul karib dengan Tuhan. Jadi hidup kita tenang seperti lagu tadi, hidup kita jadi bebas. Dimanapun kita berada, kita harus jadi dampak, harus menjadi pembawa radiasi-radiasinya Tuhan, harus menjadi jawaban bagi orang-orang yang lemah, orang-orang yang butuh dikuatkan, butuh dilepaskan, disembuhkan, dihiburkan. Haleluya. Itu saja yang saya bisa bagikan, bahwa kita diciptakan ada tujuan Tuhan yang dahsyat untuk menggenapi rancangannya yang sempurna, agendanya Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Apapun masalah Bapak Ibu Saudara di tempat ini, Tuhan sanggup memulihkan tepat pada waktunya. Tentunya bukan waktu kita, sebab Tuhan punya timeline, Tuhan punya musim dan waktu. Yang tidak perlu kita ketahui dan tidak bisa kita ketahui adalah musim dan waktunya. Kapan Tuhan menjawabnya? Sampai kita mengerti isi hati Bapa yang paling dalam, jawaban doa itu pasti digenapi. Oh haleluya.